Cappuccino, Assassino, tarian terakhir Cappuccina di balik kilau lampu kota, di antara gemuruh lalu lintas yang tak pernah tidur. Berjalan seorang pria dengan nama yang aneh, Cappuccino, Assassino. Dahulu, ia bukanlah apa-apa selain seorang barista biasa di sudut Via della Notte, menghabiskan hari-harinya meracik kopi sambil menatap panggung kecil tempat istrinya menari balerina Cappuccina. Satu-satunya alasan hatinya berdetak lebih kencang setiap pagi. Cappuccina dengan gaun balet putih dan gerakan selembut kabut pagi mengajarkan Cappuccino bahwa dunia ini tidak selalu keras. Ia menari bukan untuk dunia, tapi untuk satu orang di sudut ruangan itu, untuk Cappuccino. Namun, semuanya hancur pada suatu malam saat hujan mengguyur kota. Cappuccina dibunuh. Tubuhnya ditemukan di belakang teater. Gaun putihnya tercabik, matanya kosong menatap langit kelabu. Di sakunya, sehelai kertas kecil terlipat, rapi bertuliskan satu kalimat. Kopi ini terlalu pahit untuk kami. Itu bukan kejahatan biasa, itu adalah pesan. Sebuah ejekan dari dunia bawah dari mereka yang ingin menghancurkan Cappuccino Assassino sebelum ia menyadari siapa dirinya sebenarnya. Malam itu, di bawah rintik hujan, Cappuccino bersumpah satu hal. Ia akan membalas dendam. Perjalanan itu tidak mudah. Dari lorong sempit penuh tikus hingga istana malam bertabur emas hitam, Cappuccino memburu satu demi satu mereka yang terlibat dalam pembunuhan istrinya. Di setiap langkahnya, ia hanya membawa dua hal: sebuah pistol tua warisan ayahnya dan kenangan akan tarian Cappuccina yang berputar dalam benaknya, bagaikan musik yang tak pernah padam. Ia melacak jejak pertama ke sebuah kafe kumuh di distrik utara, tempat para informan berkumpul. Di sana, ia bertemu seorang pria bermata serigala bernama Bruno Latenero, pemilik informasi yang tidak pernah murah. Aku tahu siapa yang memerintahkan pembunuhan itu, gumam Bruno sambil mengaduk kopinya. Tapi balas dendam kawan jarang berakhir dengan kemenangan. Cappuccino hanya menatap kosong, lalu meletakkan secangkir cappuccino panas di meja. Sebab tawaran atau peringatan, Bruno menyerah. Ia membisikkan nama Don Veluto. Don Veluto, sang raja bayangan, penguasa bisnis gelap yang menganggap hidup orang lain tak lebih dari angka di buku besar. Ia membunuh Cappuccina bukan karena dendam, bukan karena takut, tapi karena angkuh. Karena ingin mengingatkan Cappuccino bahwa bahkan kebahagiaan kecil pun bisa dihancurkan kapan saja. Tahu targetnya. Cappuccino menyiapkan pertarungan terakhir. Ia mendatangi gala besar di Palazzo Veluto, tempat Don Veluto mengadakan pesta meriah. Semua tamu berdansa, tertawa, seolah darah tidak pernah menodai tangan mereka. Di tengah keramaian, Cappuccino menyelinap. Ia mengenakan setelan hitam, topeng separuh wajah, dan di dadanya tersematkan pin kecil berbentuk cangkir kopi. Dengan langkah pelan, ia menuju balkon tempat Don Veluto duduk angkuh, dikelilingi pengawal bersenjata. Satu tembakan akan menyelesaikan segalanya. Tapi Cappuccino bukan sekadar pembunuh. Ia adalah pesan. Ia adalah keadilan. Ia ingin Don Veluto tahu mengapa ia harus mati. Saat musik berhenti sejenak, saat semua mata teralih ke tarian utama, Cappuccino berdiri di hadapan Don Veluto. Mata mereka bertemu. Tanpa berkata-kata, Cappuccino meletakkan secangkir cappuccino panas di atas meja di depan Don. Asap mengepul, membentuk siluet seorang balerina yang tengah menari, dan Veluto buket. Ia tahu maknanya. Sampaikan salamku pada Cappuccina, bisik Cappuccino, sebelum suara tembakan sunyi menembus malam. Tubuh Don Veluto terkulai. Cangkir cappuccino tetap berdiri, sempurna, tanpa tumpah sedikit pun. Cappuccino Assassino berjalan meninggalkan pesta berdarah itu tanpa menoleh ke belakang. Di atas atap gedung,
Di bawah bulan purnama yang muram, ia membisikkan janji. Tarianmu belum selesai, Cappuccina. Aku akan terus menari untukmu sampai dunia ini kembali manis dengan angin membawa harum kopi dan kenangan. Cappuccino Assassino menghilang dalam malam. Seorang balerina, bayangan dengan pistol di tangan dan cinta yang tak akan pernah padam.